Tadi saya bersama Mat di Galeng Tambak. Sekarang kita akan bersama Pak Nur Salam. Pasti sobat Blog masih ingat beliau yang dulu di video kalau nggak salah 3 bulan atau berapa bulan kemarin nggak pakai baju. Berhubung tadi barusan sholat, Pak Nur Salam pakai baju. Nah, ayo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita pasang mic dulu. Amit. Iya. Tadi saya kan bersama Mat Ya. di Galeng. Ya. Itu ada ikan nyebrang Ya. di Galeng Pak. Ya. Nah, nek tambahin jenengan nih gimana keadaannya? Alhamdulillah, dengan keadaan yang segini rupanya, benar-benar tambak saya sendiri itu yang baru saya panen itu 2 tempat, tapi nggak ada hasilnya, kosong. Sebelumnya banjir ini, sumber air Sebelum laut rob ya, sebelum rob. Nah, yang belum saya panen itu masih ada 3 lokasi. Yang 1 lokasi itu kira-kira dapat nilai apa itu 2 ton. Sekitar harga ada ya, harga sekitar 40 juta. Ya, kerugian yang dimaksud ya. Terus ada panaminya sekitar 2 pental. Ya kira-kira 14 juta. Jadi saya baru apa itu 1 lokasi itu ada kerugian nyampe 55 juta. 1 lokasi. 1 lokasi 55 1 lokasi 55 juta. Lokasinya mana? Yang Itu, sebelah sana? itu. Coba kamera sana. Ya. Nah, Saya masih jauh ya. sekitar jarak berapa? Jarak kira-kira ya dari sini ya kira-kira ya 6 lokasi. 6 lokasi. Ya dari sini. Oh, 6 lokasi. Nah, terus sebelah sampingnya utara itu ya baru, tapi kira-kira ya kalau dipanen dapat 1 ton paling enggak. Nah, itu ya kira-kira tapi rodok masih kecil. Itu ya kira-kira Pak laku kira-kira dapat uang 17 jutaan. Itu yang berarti 2 lokasi itu sudah mendapat kerugian 55 plus 17. Jadi 72. Terus yang ini pegangan anak saya sendiri. Ya, tadi itu ya sama adik saya. Kalau yang sebelah timur itu saya punya, tapi berisian bandeng sekitar 5 ribuan. Lah kira-kira ya 1 ton lebih. Lah kira-kira dijual waktu ini paling enggak ya 25 jutaan. Nah. 72 tambah 25. Ya. Lah plus masih ada plus itu. Plus windunya. Windunya paling enggak 1,5 kuintal. 1,5 kuintal itu kalau dikalikan 125 uang besar itu. 1,5. Ya saya sendiri 3 lokasi ya punya kerugian lebih dari 100 juta. Ada 3 lokasi. Berarti yang jelas isian dari tambak jenengan ini terus ikan udang kemana-mana berarti? Iya, lah kahanan ya. Kahanan tambak sebelah selatan juga kumpul sama kali. Sebelah barat kumpul sama tambak tetangga. Utara sama kali lagi. Terus selatan, barat, timur, ya kumpul sama tetangga. Lah ya tidak bisa diatasi karena pada waktu baru-baru hari setelah hari Jumat itu saya sudah berusaha. Sampai sekarang itu saya sudah membeli waring sebanyak 6 piece. 6 piece itu dikalikan kalau 1 piece-nya itu 100 meter berarti saya usahakan 600
apa itu meter. Tapi 600 meter itu ternyata kalau saya buat untuk nutup galeng itu ya 2 lokasi aja nggak cukup. Iya. Karena kan ini kan istilahnya persegi 4 ini kan apa tenggelam bersama air semua. Jadi ya yang dulunya kemarin saya kira itu enggak gitu. Yang saya tutup cuma timur sama selatan, utara sama barat gitu aja. Lah padahal pada hari sekarang mulai dari jam 11 tadi galeng-galeng itu perbatasan antara tambak saya dengan tetangga itu sudah berempat-empatan, itu sudah tidak kelihatan. Sudah tenggelam akan air laut. Lah sampai gubuk ada gubuk itu dilihat, yang kelihatan cuma atapnya itu loh, yang panjang loh. Berarti tadi yang dijelaskan sama Mat tadi ya? Nah, yang panjang. Terlihat hanya gentengnya saja. Itu yang sebelah tepi jalan sama saja, yang kelihatan cuma atapnya aja. Otomatis tanggul galeng rata. Pasti. Di atas galeng air itu kedalaman ada yang sampai saudel. Sampai saudel nae wis ben hampir 1 meter. Digaleng lah padahal. Digaleng tambak itu. Kalau yang apa itu tambak bagian dhuwur, bagian tepi desa paling enggak ada 10 sampai 15 meter. Itu kan baru. Itu baru itu. Iya. Seperti Pak Haji siapa leh? Haji siapa, Mbah? Lek Bisri, Pak Haji Bisri. Itu kemarin belum ada airnya sama sekali ya. Ada air tapi paling itu sedalam 50 sampai 60 cm. Kalau sekarang hari ini dimasuk apa itu? Di Jeguri itu dia pandai Jeguri pula. Kalau orang apa itu ambyur di situ paling enggak itu enggak kelihatan aja. Terus gampangnya gebjuri itu saya bahasanya durung pati apa. Nah terus ngomong-ngomong kejadian kayak gini itu baru tahun ini apa kemarin sudah? Lah apa itu musibah? Musibah ini musibah itu. Musibah yang seperti ini itu saya itu bukan penduduk asli dari desa ini, desa Sambiroto. Karena saya katut sama babon di Sambiroto, itu mulai dari tahun 1977 sampai sekarang itu kira-kira ya wis ya hampir 50 tahun. Itu baru sekarang ada air laut rob nyampe setinggi ini. Sampai masuk di perkampungan. Sampai air masuk ini enggak cukup di areal tambak, tapi bisa masuk di perkampungan. Di perkampungan hampir sampai setengah kilo, 50 meter. Betul apa enggak? Ya. Sampai gini Pak Mustamir. Ya. Soalnya kan irigasi ini kalau ke sana itu kan nanti otomatis kan kedorong terus. Kalau sampai rumah saya malah lebih dari itu karena anak saya kan bermukim di gubuk tambak. Lah anak saya tadi bicara, saya dengar itu air yang dari saluran irigasi itu dari batu rai kali itu munggah nyampe ke kampung. Itu berarti dari areal tambak hampir 1 kilo. Nah. Ini aja ketinggian irigasi, air diirigasi sama tambak itu tinggi irigasi. Ya. Nah, itu coba dilihat. Nah, kenyataan ini pada waktu ini jam 4 ini sore itu ketinggian air yang ada di saluran tambak, saluran yang bisa menyalur sampai laut. Itu dibanding dari perdalaman air tambak itu ada paling enggak masih 75 cm. Itu kan ada 75 cm. Oh ya. Nah, dari tambak. Ini kan normal. Ya. Nah, itu.
Nah, sampai yang tambak ini di dalam normal air. itu Nah. irigasi. Nah, Itu cuma apa itu saluran kecil. Lah kalau yang saluran besar paling enggak 1 meter masih. bisa. Padahal umumnya kalau air dari perkampungan kan Iya. buangnya ke laut. Iya. Tapi sekarang enggak. Dari laut masuk ke perkampungan. Loh, iya. kalau banjir bandang Ya. pernah itu desa sudah ramai itu cuma belum sampai separuh dari areal tambak iya. Sambiroto. Yang warna airnya coklat. Di desa sudah ramai. Mm-mm. Tapi kalau sekarang dari laut sampai permukiman itu jelas, jelas semua sudah sambat. Subhanallah sudah. Ya. Ya. Ya yang jelas berarti intinya banjir rob tahun ini luar biasa. Banjir yang sebelumnya saya itu ya ada kerugian tapi Enggak di sebesar ini ya. atas 10 juta. Tapi kalau sekarang ini saya sendiri pribadi Ratusan. itu kira-kira lebih dari 100 juta kerugian ini. Ya jelas kerugian dong. Ya. Wong jelas ikan itu tidak akan apa itu Kembali tenang, lagi, tenang, di areal ya. Ya. Tetap apa itu ya separak-parak Ya. istilahnya Sudah separak-parak ya. berusaha diantisipasi dengan waring. Sudah saya ikhtiari saya pakai pagar waring nyampe tepuk. Ada yang nyampe tepuk itu disunggar oleh karena kencangnya air laut. Jebrol. Padahal itu sudah gitu. dipatoki. Patok sama ya usahane orang mau makan ya isa-isane. Tapi ternyata masih lolos air itu. Nah itu teman-teman, baru tahun ini ditambak Sambiroto Tayupati. Di Sambiroto Tayupati. Ya, air Mei 2022 Masehi atau 1443 Hijriah. Air rob tingginya luar biasa. Nah, ini kalau dilihat apa itu kalau dipantau dari tepi laut yang sudah di areal tambak paling enggak lebih dari 1 meter. Pasti lebih. Soalnya ke timur makin rendah. Karena dari pemukiman nyampe laut itu paling enggak itu 2 kilo. Ya, 2 Insya Allah tepat 2 kilo. 2 kilo. Enggak ngarang. Ya. Padahal nyampe atas aja paling enggak itu masih di atas 10 sampai 15 cm. Dan itu pun semua air masuk ke tambak semua. Dan bagaimanapun juga memang ini itu dari alam. Jadi kita sebagai manusia ya mau gimana lagi. Iya. Sudah ikhtiar, sudah gini memang dari alam. Tidak cuma Pak Nur Salam aja yang kena musibah, tapi semua. Loh, yang kena musibah itu tidak saya sendiri. Semua pemilik khusus pemilik di areal tambak Sambiroto Tayu kena semua. Kalau tetangga seperti Tunggul Sari, Ndororejo dan sekali kalau sebagainya sama. Lah ini kena musibah seperti ini itu yang rugi ya di kampung-kampung juga rugi karena kan kalau kebiasaan tanaman seperti kelapa tidak pernah kena air asin. Ini kena air asin mungkin nantinya ya buahnya ya buah kelapa ya berjatuhan. Oh iya. Oh karena air tawar ini terkontaminasi berarti. Iya, adaptasi membutuhkan adaptasi ya. Oh iya. Juga bisa juga sampai mati. Oh, ini yang efeknya. Di permukiman. Tapi kalau mati ini di permukiman bisa dilihat, tapi ini kalau ikan kan nggak bisa. Ya. Tapi ini memproduksi ikan dipakani sekian kan, karena itu sudah pekerjaannya kan sudah tahu. Ya. Kira-kira perkiraan sekian insya Allah tepat. Ya. Oh, tidak corong ngawur itu mbok gede-gede enggak.
Ini kenyataan. Kenyataan. Nggih. Ya. Sabar Pak Nur, salam nggih. Pancen iki musibah pripun malih. Ya. Oke. Ya. Dulu sobat kelapa semua, persamaan kita dengan Pak Nur Salam. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini. Oke.